Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Webinar ini adalah kelanjutan di webinar yang sebelumnya ya, yang berkaitan dengan panduan tadabbur anak juga. Di mana di materi ini sebetulnya adalah materi yang saya buatkan khusus untuk peserta e-course tahfiz dan pendidikan iman. Di awalnya di web itu saya buatkan tentang tafsir-tafsir konkret dari surat Al-Fatihah dan berurutan. Cuman karena banyak yang minta dibuatkan panduan membuat cara menjelaskan secara konkret ke anaknya. Nah, ini insya Allah kita sampaikan hal tersebut. Dimulai dari materi yang pertama, kalau nggak salah sebulan yang lalu ya. Kemudian yang sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, di mana di materi ini kita akan fokus lebih ke praktik cara menjelaskannya. Karena nanti kita akan fokus pada penjelasan gimana sih cara kita menjelaskan dengan tadabur ke anak dengan dua jenis model tadabur. Karena ketika kita ingin tadabur dengan anak itu nggak akan lepas dari dua jenis tadabur ini. Nah, materi kita hari ini insya Allah nggak akan lama, karena kita akan langsung fokus pada praktik-praktiknya, dan inti dari materi sebelumnya atau mukadimahnya itu udah kita sampaikan ya di webinar sebelumnya. Jadi bagi yang baru hadir, silakan nanti ngerujuk ke webinar di materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dua model jenis tadabbur, kemudian juga tentang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana tadabbur yang kita jelaskan itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian nantinya kita akan masuk ke tafsir-tafsir ayat, gimana cara menjelaskan tafsir ayat, dan yang kedua itu maqasid surat. Apa maqasid surat? Itu insya Allah kita akan jelaskan nantinya. Nah, jadi untuk menjelaskan tadabbur itu kita itu harus paham dulu kalau ada dua jenis model tadabbur nantinya ketika kita ingin menjelaskan ke anak ya. Pertama ada tafsir ayat per ayatnya. Nah, mungkin ini udah sering kita pelajari. Mungkin kalau yang sudah sering ikut kajian-kajian di masjid-masjid gitu tentang tafsir kan biasanya sering membahas tafsir ayat per ayat. Saya surat Al-Fatihah, tafsir ayat pertamanya menjelaskan tentang apa, tafsir ayat keduanya menjelaskan tentang apa, tafsir ayat ketiganya dan seterusnya. Kemudian masuk ke surat An-Nas misalnya, Al-Falaq dan seterusnya. Itu kan membahas ayat per ayat. Nah, kemudian yang kedua ada namanya maqasid surat. Maqasid itu apa? Maqasid itu adalah tujuan pokok surat itu diturunkan. Tujuan pokoknya. Jadi gambaran besar surat itu dijelaskan dari maqasid. Misalnya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kan kita tahu semua kalau ketika kita menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi itu bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Nah, kenapa harus surat Al-Kahfi? Kenapa nggak surat yang lain gitu yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal? Karena surat Al-Kahfi, ini kita bicara maqasid ya, kita bicara tujuan pokok dari surat itu. Di surat Al-Kahfi itu sedang menjelaskan tentang jenis fitnah-fitnah yang akan kita temukan nantinya. Yang pertama ada fitnah lingkungan, kemudian ada fitnah jabatan, ada fitnah harta dan seterusnya. Nah, karena tujuan pokok surat Al-Kahfi itu secara keseluruhan dari ayat 1 sampai akhir itu sedang membahas tentang fitnah, maka untuk
untuk kita bisa selamat dari fitnah Dajjal pun Rasulullah SAW itu menyarankan kita untuk menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Nah, itu maqasid. Jadi gambaran pokoknya. Kalau ayat per ayat kan kita bahas atau kita pelajari ayat ini maknanya apa, ayat kedua maknanya apa, ayat ketiga maknanya apa, ayat keempat maknanya apa, dan seterusnya. Tapi kalau maqasid, kita belajarnya tuh ini surat tuh lagi ngejelasin tentang apa sih? Isi surat secara globalnya lagi ngejelasin apa? Surat Al-Kahfi, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, atau misalnya kalau kita bicara di juz 30, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, kemudian surat surat apa? Surat Al-Lahab dan seterusnya. Itu tujuan pokoknya itu lagi ngebahas tentang apa. Nah, itu namanya maqasid. Nah, biasanya kalau kita belajar tafsir itu yang diawali itu adalah makosidnya. Kita belajar makosid dulu, misalnya kita belajar dulu gambarannya atau global pembahasan secara global dari surat itu tuh lagi sedang membahas tentang apa. Nah, ketika kita udah paham, oh surat Al-Fatihah sedang membahas tentang A misalnya. Kemudian masuk ke ayat per ayatnya. Nah, itu jadinya kita punya pemahaman yang jauh lebih luas lagi terhadap surat yang sedang kita pelajari. Mulai dari makosidnya, baru tafsir ayat per ayatnya. Nah, begitupun ketika kita nantinya tadabur gitu, entah dengan diri kita sendiri atau dengan anak kita atau juga dengan murid. Nah, kita bisa milih dua hal ini. Bisa kita mulai dari tafsir ayat per ayatnya atau kita milih untuk makosidnya aja. Misalnya kalau tafsir ayat per ayat kita ngerasanya susah gitu karena terlalu banyak. Misalnya surat Al-Fatihah aja ada 7 ayat, An-Nas ada 6, Al-Falaq ada 5, kemudian Al-Ikhlas ada 4. Kemudian kalau misalnya kita lanjut lagi ke surat-surat yang lain, misalnya An-Naba ada 40 ayat. Itu kan cukup banyak ya. Apalagi kalau misalnya kita nggak sempat untuk mempelajari keseluruhan tafsir ayat-ayatnya. Misalnya kita nggak mempelajari tafsir ayatnya dari kajian yang kita ikuti di masjid gitu karena kelewat. Nah, akhirnya kan kita kebingungan gimana cara ngejelasinnya. Atau walaupun hari ini sebetulnya udah banyak sekali kajian-kajian tafsir, seperti misalnya Ustadz Firanda itu termasuk Ustadz yang cukup lengkap gitu tafsir tafsir surat-suratnya. Tafsir juz 30-nya selesai, juz 29, 28, 27, 26 itu udah selesai. Jadi kalau misalnya kita mau sambil simak, kemudian kita sambil catat faidahnya itu bisa banget tuh. Karena beliau cukup konsen tuh membahas tentang tafsir surat per surat, per juz bahkan. Alhamdulillah hampir rata-rata tafsirnya udah hampir selesai deh bisa dibilang keseluruhan dari juz 30. Cuman beberapa juz aja yang belum selesai. Jadi kalau kita mau mengambil faidah bisa kita simak materi-materi beliau. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menjelaskan tafsir ayat per ayatnya, nah kita belajar makosidnya. Makosid itu kita belajar tujuan pokok surat ini menjelaskan tentang apa. Jadinya nanti kita bisa jelasin kandungan surat ini secara globalnya, nggak mesti ayat per ayat. Kandungan globalnya misalnya, ini nak yang kamu hafalin surat An-Nas itu lagi nyeritain tentang ini loh. Nanti kita bahas ya insya Allah di akhir. Surat Anas tuh lagi ngebahas tentang ini loh. Jadi kalau kamu lagi ngerasain A, B, C, D misalnya, kamu cukup baca surat An-Nasnya. Atau gimana cara kita nanti ngamalinnya dan seterusnya. Jadi ini ada dua pilihan ya, tafsir ayat per ayat atau makosid suratnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya berkaitan dengan dua model jenis tadabur ini. Nah, ketika misalnya kita sudah memilih salah satunya, nah, tentu kan nanti kita akan mulai proses untuk tadabur kan dengan anak kita atau dengan murid ya. Di sini kayaknya ada peserta kaderisasi. Oh ada ya. Oh iya Bu Eki ada Bu Eki dan Bu Siti. Nah ini untuk yang peserta kaderisasi bisa sambil kaderisasi guru ya. Kaderisasi guru Al-Quran bisa sambil nanti kalau misalnya ngajarin tadabur ke anak ketika sambil ngajar Quran, nah bisa sambil nerapin hal ini. Atau juga untuk orang tua yang memang sering mengajarkan hafalan ke anaknya. Nah, jadinya nanti ketika kita ingin mengajarkan, kita harus paham satu poin penting nih. Apa yang kita pelajari di tafsir, apa yang kita pelajari di makosid surat, dimanapun belajarnya ya, dimanapun belajar, baik belajar sama saya atau belajar sama ustadz lain gitu dan seterusnya, dimanapun belajarnya, hal yang paling penting yang perlu kita pahamin itu adalah ketika kita ngejelasin tadabur atau ngajak tadabur,
nggak semua materi atau nggak semua faidah yang kita dapatkan itu kita jelaskan. Nggak semua materi, nggak semua faidah itu bisa kita jelaskan. Apa yang perlu kita jelaskan? Kita perlu jelaskan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan si anak sehari-harinya. Jadi kita mengaitkan makna tadabbur dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya misalnya, ketika kita sedang menjelaskan kandungan surat, misalnya si anaknya itu udah sekolah ya, dia udah ngerti apa, udah ngerti rapot, udah ngerti apa, udah ngerti pembagian rapot, nilai-nilai di akhir itu kayak gimana. Misalnya ketika kita lagi jelasin Malik Yaumiddin, Malik ini berarti tafsir ayat per ayat ya. Malik Yaumiddin. Nah, Malik Yaumiddin itu artinya kan pemilik hari pembalasan. Kalau kita belajar tafsir ayat, makna dari Malik Yaumiddin itu adalah ketika nantinya kita dibangkitkan semua, kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita semuanya kan. Yang baik akan mempertanggungjawabkan yang baiknya, yang buruk juga sama akan mempertanggungjawabkan yang buruknya. Dan nantinya kita pun akan apa ya? Akan dapat faidah juga ketika kita belajar tafsir. Ini masih di kitanya ya sebagai orang tua ya, belum ke anaknya ya. Ketika kita belajar tafsir, mungkin kita juga akan mendapatkan faidah bahwa nanti di hari akhir itu nggak akan ada penolong selain Allah. Karena yang nantinya akan menolong kita itu adalah Allah di hari akhir nanti. Dimulai dari kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia, semua makhluk itu akan berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan Allah dan proses menunggunya itu selama 50.000 tahun. Nah, ketika kita menunggu semuanya selama 50.000 tahun berdiri itu nggak ada yang duduk karena al-qiyamah itu diambil dari kata qoma yaqumu, di mana qoma yaqumu itu artinya berdiri dan ketika dikasih tamar butoh, qiyamatun, nah itu kan ada tamar butoh, artinya berdirinya itu dengan dengan cara yang sangat lama, nggak sebentar gitu. Dan para ulama menjelaskan ketika ketika kita berdiri dengan proses berdiri yang sangat lama itu nantinya akan berdiri selama 50.000 tahun. Nah, ketika berdiri selama 50.000 tahun itu kan semua makhluk itu akan dibangkitkan, termasuk ada matahari. Nah, jarak matahari antara matahari ke kita itu cuma 1 mil. Bayangin aja, 1 mil itu kan deket banget ya. Kita di dunia aja jarak kita dengan matahari kan jutaan kilometer mungkin ya. Jutaan kilometer itu pun panasnya masih masih kerasa banget. Apalagi nanti yang jaraknya cuma 1 mil. Nah, ketika jaraknya 1 mil itu, nantinya akan ada orang-orang atau manusia-manusia yang ditenggelamkan oleh dosa-dosanya. Ada yang ada yang ditenggelamkan. Ada yang ditenggelamkan dengan dosanya itu, maksudnya keringatnya ya. Si keringatnya itu keluar cuma sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya karena saking panasnya pada saat itu. Tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang diselamatkan atau dinaungi oleh Allah sehingga mereka itu nggak terkena panasnya matahari. Nah, siapa orang yang dinaungi? Salah satunya orang yang senantiasa sedekah. Dia sedekah nggak pernah ngomong-ngomong ke orang gitu, nggak pernah cerita ke orang, nggak pernah nunjukin kalau dia itu ahli sedekah. Atau juga orang yang laki-laki yang ketika diajak zina sama perempuan, dia kabur, dia nolak karena takut sama Allah. Atau pemimpin yang adil, dan seterusnya. Itu adalah jenis orang-orang yang nantinya akan diselamatkan oleh Allah di hari akhir. Ini kan pemilik hari pembalasan. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan tadi, pemilik hari pembalasan, kan kita nggak mungkin jelasin itu ke anak secara detail. Nah, nanti di padang mahsyar kita akan kayak gini, 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 gini. Misalnya kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Pasti kan anak belum nangkep ke situ. Anak pasti akan bilang, berarti nanti kita malu dong. Aurat-aurat kita akan dilihat sama orang lain. Atau boleh gak aku main-main nanti sambil lari-lari dan seterusnya. Kenapa? Karena hal itu belum layak untuk diceritakan ke anak.
Tapi yang bisa kita ambil poinnya itu adalah tentang bagaimana setiap amalan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, gimana cara kita mengaitkan makna hal tersebut dengan kegiatan yang anak itu ngerti gitu dengan makna dari pembalasan itu. Kalau anaknya udah sekolah kan berarti dia udah kenal dengan konsep rapot. Di rapot itu saya lupa nih, saya udah lama nggak sekolah. Rapot itu dibaginya di akhir semester atau di ini ya, di akhir tahun ya. Pokoknya akhir semester atau akhir tahun. Tolong tolong koreksi saya ya. Saya udah lama karena anak saya Eh, masih kecil belum sekolah juga. per semester. Per semester ya? Iya. Oke, berarti ya per semester misalnya. Nah, ketika per semester itu kan nanti dilihatin nih hasil akhirnya kayak gimana, nilainya berapa aja, bolosnya kapan aja, itu kan dijelasin oleh gurunya. Kemudian nanti gurunya ngasih ke orang tuanya ngeliatin nih ke anaknya. Nah, itu bisa kita jelasin dengan mengaitkan dengan makna tersebut. Misalnya, Kak, lihat deh, ini kan rapot kakak ya. Kakak selama semester ini misalnya ada nilai bahasa Indonesianya dapat 7, kemudian nilai agamanya 8, hafalannya 8 misalnya. Terus kehadirannya nih kakak waktu itu pernah izin gak masuk karena sakit 5 kali nih, ini ditulis 5 kali. Nah, terus kita bisa kaitkan tuh makna itu, kegiatan-kegiatan itu dengan konsep Malik Yaumiddin. Kita sampaikan ke anak, kalau nak nanti itu ketika kita di hari akhir, kita juga bakal dapat rapot ini nih. Kita akan dapat buku catatan amal nantinya. Itu tuh akan dicatat nih. Kita sholatnya gimana, udah baik belum? Kemudian kita udah nurut belum sama ayah sama bunda? Kita udah berbuat baik ke siapa aja? Kemudian kita udah pernah berbohong atau belum? Itu semua tercatat tuh nanti sama Allah. Nanti Allah akan sebutin itu semua di hadapan kita. Nah, itu kan satu makna yang sifatnya konkret ya. Di mana ini konkret udah kita jelasin ya di pertemuan sebelumnya. Ketika kita ingin ngajak tadabbur ke anak, berarti kita harus yang konkret, jangan yang abstrak. Abstrak itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sama sekali. Konsep konsep alam barzakh itu kan belum dirasakan oleh anak. Makanya anak mungkin ketika dijelaskan dengan konsep alam barzakh, dia akan bingung tuh. Alam barzakh tuh kayak gimana, alamnya ada di mana. Sama kayak pertanyaan anak saya nih yang lagi kritis-kritisnya. Ayah, setan itu kalau siang dia tidur nggak sih? Dia tinggalnya di mana? Dia makannya apa? Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya masih abstrak kan. Dijelasin, kalau kita jelasin dengan konsep yang abstraknya, dia tetap nggak akan paham. Tapi kalau kita kasih analogi, kemudian kita kasih apa? Kita kasih gambaran-gambaran sesuai dengan yang sering dia alami sehari-hari, itu jauh lebih ngena ke anaknya. Nah, ini sebabnya kenapa banyak anak diajak tadabur, diajak mempelajari makna-makna ayat-ayat Al-Quran, itu seringkali nggak paham karena bisa jadi ketika kita menjelaskan maknanya, itu maknanya kejauhan. Kita terlalu pakai konsep yang abstrak. Misalnya kita dapat penjelasan dari si Ustadz A kalau nanti di alam barzah sifat alam barzah itu nanti kita semua dibangkitkan, bumi udah hancur, gunung udah nggak ada, lautan udah nggak ada. Itu kan abstrak banget ya. Mungkin kita pun belum bisa ngebayangin gimana kondisinya. Tapi karena kita orang dewasa, yang mana orang dewasa itu udah ngerti konsep abstrak, udah bisa ngebayangin lah gambarannya, kemungkinannya kayak gimana, itu kita akan bisa memahami. Tapi kalau anak, dia akan kesulitan. Terus nanti pohon-pohonnya ada di mana, terus nanti ikan-ikannya ada di mana, terus nanti gunung-gunungnya gimana, itu kan mereka masih masih kesulitan dalam memahami hal tersebut. Makanya ketika kita mau menjelaskan makna tadabur, usahakan kita tulisin dulu nih. Kalau kalau bisa ya, kita tulisin dulu kita mau ngaitin makna ayat ini atau makosid surat ini ke kehidupan anak yang lagi apa nih. Misalnya kalau misalnya kita lagi ngebahas tentang tentang apa ya? Tentang surat Al-Kahfi tadi deh, misalnya tentang ujian. Surat Al-Kahfi itu kan kalau makosidnya itu kan berkaitan dengan ujian. Allah tuh ingin ingin menyelamatkan kita dari beragam macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Nah, kita kaitkan nih, cobaan anak tuh apa sih yang sering dihadapi? Paling kan cuma mainan ya, mainan atau sama temennya. Nah, kita kaitkan hal tersebut dengan makosidnya. Atau misalnya ketika kita ingin menyampaikan, boleh gak sih kita itu takut sama setan misalnya. Nah, setan itu
setan sesuatu yang makhluk yang abstrak ya bagi anak. Karena setan itu kan nggak kelihatan wujudnya. Wujudnya nggak kelihatan karena dia ada di alam gaib. Sedangkan alam gaib dan alam kita tuh dua alam yang berbeda. Nggak kelihatan makanya. Nggak kelihatan nih si ininya apa si wujudnya gitu. Wujud setan tuh nggak benar-benar kelihatan. Makanya ketika kita ingin menjelaskan kita tuh boleh takut gak sih sama setan? Nah, nanti kita jelaskan dengan konsep yang konkretnya, bukan yang abstraknya. Kita jelasin dengan konkret yang kayak gimana? Kita kasih analogi. Jadi dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah menyampaikan kalau kita takut sama setan, setan tuh bisa membesar, tapi kalau kita berani sama setan, setan tuh akan mengecil. Nah, apa bentuk yang besar dan apa bentuk yang kecil? Kita lihat nih, yang besar bagi anak tuh apa? Misalnya pohon. Nah, kalau yang kecil itu apa? Kalau yang kecil itu kan kayak misalnya semut. Kita bilang, nak atau kak, kalau misalnya kita takut nih sama setan, yang setan tuh awalnya tuh segede ini, semut nih yang kakak lihat tuh lagi jalan-jalan di lantai. Kalau kita takut sama dia, nanti dia bisa membesar. Dia bisa membesar sampai kayak pohon yang ada di luar rumah kita tuh. Besar banget, tinggi banget. Kita untuk megang pohonnya ke atas mungkin nggak sampai. Kenapa bisa berubah? Karena dia berani untuk nakut-nakutin kita, karena kitanya takut. Tapi kalau kita baca bismillah, nah, ketika kita baca bismillah itu kan nantinya kita minta pertolongan sama Allah. Allah bakal tolong kita, nanti si setannya akan lama-lama kecil lagi. Lama-lama kecil lagi, Kak. Bentuknya tuh nanti kayak semut kayak gini nih, semut kecil yang Kakak lihat. Kalau semut kecil kayak gini kan disentil aja udah terbang kan, Kak. Atau kita tiup aja dia udah terbang. Nah, itu salah satu contoh kita kaitkan dengan makna kehidupan sehari-hari. Jadi penting banget nih kita memperhatikan kehidupan sehari-hari anak tuh lagi ngapain sih dia. Nah, kita coba kaitkan nih dengan makna ayat-ayatnya. Jadi hal yang paling penting tuh jangan kita jelaskan dengan contoh yang abstraknya ya. Kalau abstrak tuh pasti anak bingung tuh. Nah, kalau udah bingung, otomatis dia nggak paham. Kalau nggak paham, gimana dia bisa tumbuh rasa cintanya? Itu poin penting banget yang mungkin jarang sekali kita sadari. Nah, contoh konkretnya kayak gimana? Contoh konkret yang lain ya. Misalnya tafsir basmalah. Nah, tafsir basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat makna dari Bismillah itu, kalau kita ngerujuk ke tafsir Al-Mukhtasar ya, di dalam tafsirnya dijelaskan Bismillah itu maknanya aku mulai membaca Al-Quran ini dengan menyebut nama Allah dengan tujuan memohon pertolongan kepadanya. Artinya, bagi kita dulu, artinya ketika kita baca bismillah, kita tuh lagi minta pertolongan sama Allah dalam setiap kondisi yang kita lakukan. Makanya kalau kita perhatikan juga, ada banyak sekali doa-doa yang dimulai dari bismillah. Keluar rumah, baca bismillah. Kita mau makan, baca bismillah. Kemudian sampai maaf ya, hubungan suami istri pun ada lafaz bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan diawali dengan bismillah. Ini menunjukkan kalau dalam setiap kondisi kita itu sebetulnya diharuskan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah. Makanya di surat Al-Fatihah juga iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Saya mute ya. Afan takutnya suaranya kebentur. Oke, jangan dulu dinyalakan ya mikrofonnya. Kalau ada yang mau bertanya nanti di akhir. Tadi iya karena budu ya. Nah, iya karena budu iya karena stain. Ini penjelasan yang buat kita dulu ya sebagai orang tua atau gurunya. Belum ke anak nih. Kita pahamin dulu. Karena kita sebagai orang tua atau gurunya perlu paham dulu. Baru kita bisa Bisa untuk menjelaskan maknanya. Nah, iya karena budu wa iya karena stain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau kita pahami dari konteks ininya, konteks terjemahan, mungkin kita cuman dapat pemahaman kalau kita hanya beribadah kepada Allah dan kita hanya apa? Dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau kita pahami dari konteks bahasa Arabnya dulu. Iya karena na'budu. Na'budu itu kalau dalam bahasa Arab dia pakai fi'il mudhari. Nasta'in juga sama pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang terjadi atau
kata kerja yang akan terjadi. Bisa dua kemungkinan, na'budu dan nasta'in. Nah, dalam kaidah tafsir, ketika ada ayat yang di situ tuh sedang menjelaskan suatu sifat di mana kita itu sedang melakukan sesuatu gitu kan. Nah, Allah ternyata nyebutinnya pakai fi'il mudhari. Nah, itu punya makna lain. Makna lainnya artinya berkesinambungan, senantiasa melakukan pekerjaan tersebut. Di ayat itu kan iya karena budu hanya kepadamu kami menyembah. Berarti kita tuh senantiasa tuh harusnya kita tuh senantiasa menyembah kepada Allah terus menerus, pagi dan siang dan malam terus menerus tuh nggak ada jedanya. Wa iya karena stain, begitupun ketika kita dihadapkan dengan beragam macam ujian, kita senantiasa minta pertolongan sama Allah. Kita senantiasa minta pertolongan sama Allah. Terus menerus nih kita minta pertolongan sama Allah. Artinya kan iya karena Abu Dua, iya karena Nasta'in itu mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah dan meminta pertolongan terus sama Allah. Nah, di lafaz basmalah pun menunjukkan makna ini. Artinya Allah tuh ingin kita semua itu punya apa ya? Punya sisi tawakal yang kuat banget sama Allah. Apa-apa minta sama Allah, apa-apa minta sama Allah. Makanya para ulama tuh setiap kali dia punya masalah, walaupun sendalnya putus, pasti dia langsung minta tolong ke Allah, langsung minta minta bantuan sama Allah. Ya Allah, sendalku putus, tolong ganti. Ini saking apa? Saking ikatan tawakalnya tuh kuat banget gitu sama Allah. Nah, gimana cara kita jelasin konsep ini? Gimana cara kita ngejelasin konsep tentang bagaimana kita itu harus senantiasa minta pertolongan sama Allah. Ini kita lihat nih anak kita tuh lagi ngapain? Tadi kan kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari ya. Misalnya si anak kita lagi belajar sepeda. Nah, ketika belajar sepeda, otomatis kan yang namanya belajar tuh pasti yang baru goes jatuh, baru goes nggak seimbang, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kitanya bilang sama si anak kita, Kak, kalau kita lagi belajar sesuatu, supaya kita dimudahin, supaya kita dilancarin, kita baca bismillah dulu, Kak. Supaya Allah senantiasa bantu kita, supaya Allah senantiasa tolong kita, supaya Allah mudahin kakak untuk belajar sepedanya. Nah, itu salah satu contohnya. Atau misalnya ketika kita lagi makan bareng nih. Lagi makan bareng, kita bilang, Kak, jangan lupa baca bismillah ya, supaya Allah jaga kita ketika makan. Karena kalau kita nggak baca bismillah, nanti makanannya malah masuk ke perut setan, terus kakak nggak kenyang-kenyang akhirnya. Karena biasanya kan ada anak ya, yang dia lagi makan, Bunda aku pengen makan lagi dong, aku belum kenyang. Nah itu bisa tuh kita kaitkan. Bisa jadi tadi kakak lupa baca bismillah ya, makanya tadi kakak makan nggak kenyang. Siapa tahu tadi makanannya masuk ke perut setan tuh. Nanti Bunda ambilin dulu ya makanannya, tapi ketika makan, sebelum makan baca bismillah dulu. Nah, itu salah satu contoh tuh. Kita kaitkan makna bismillah yang tadi aku mulai membaca Al-Quran ini dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan memohon pertolongan kepadanya, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Kita kaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan oleh anak. Nah, kita perlu perhatikan nih, bisa jadi ada yang lagi belajar sepeda, bisa lagi ada yang belajar baca, ada yang belajar nulis. Belajar nulis kan biasanya anak ini ya, pegel ya, suka cepat pegel. Nah, salah satu triknya kita bisa tuh sambil kenalin, nak, Kak, kalau kita mau belajar nulis, kita kita baca bismillah dulu yuk, supaya Allah bantu kakak untuk menulisnya, supaya diringanin tangannya, nggak mudah pegel. Walaupun nanti kita latih motorik dan sensoriknya ya, supaya supaya kuat juga sih otot-otot tangannya. Tapi perlu tuh untuk kita kaitkan juga dengan makna agamanya. Kemudian juga misalnya lagi belajar menghafal, misalnya dia menghafal nggak fokus-fokus. Nah, kita coba ajarin, nak, kita sebelum menghafal baca doa dulu yuk, baca bismillah dulu yuk, supaya Allah bantu kita. Terus kita jauhin nih hal-hal yang membuat tidak fokusnya. Sebenarnya ketika anak menghafal dan nggak masuk-masuk itu sebetulnya ada sebabnya ya. Sebabnya itu biasanya karena dia nggak fokus. Biasanya juga karena dia pandangannya kemana-mana nih, lagi ngafal tapi dia malah malah sambil liatin adeknya, misalnya adeknya masih bayi gitu, atau dia sambil mainin tangan, atau dia sambil mainin baju. Itu kan sebenarnya yang ngebuat dia nggak fokus. Nah, karena dia nggak Duh, mohon maaf ya kalau sambil jelasin saya masih batuk nih, qadarullah kalau batuk agak lama banget. Jadi mohon maaf banget kalau
ketika acara-acara kayak gini saya masih batuk. Balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya anak lagi ngafal misalnya, dia nggak fokus nih, kita jauhin hal-hal yang nggak fokusnya, kemudian kita sambil bilang, "Nak," atau "Kak," atau "Dek," misalnya, "baca bismillah dulu yuk, mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita supaya Kakak lebih fokus lagi ngafalnya." Pelan-pelan kita lakuin. Misalnya yang tadinya kita targetin 2 ayat, kita kurangin dulu 1 ayat. Nah, itu kan nantinya ke anaknya tuh ngerasa, "Oh iya ya, tadi aku baca bismillah, terus ngafalin 1 ayat ternyata jauh lebih mudah ya Bunda." Nah, itu juga bisa ngebuat si anak tuh akhirnya terikat ya, punya ikatan emosional nih dengan ayat-ayat Qur'annya. Nah, biasanya yang membuat anak tuh nggak punya ikatan emosional dengan apa, dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat yang dihafal, karena kita nggak pernah mengaitkan hal-hal tersebut kepada, kepada kehidupan yang dia jalani sehari-harinya. Akhirnya hafalan ya hafalan, kehidupan sehari-hari ya kehidupan sehari kayak kayak beda gitu, kayak 2 hal yang berbeda, Pak. Nah, makanya kita perlu perlu apa ya, perlu mulai menyambungkan nih titik-titik ini, mulai menyambungkan kegiatan sehari-hari dia dengan doa-doa, dengan mengingat kepada Allah, dan itu yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya para sahabatnya dikit-dikit pasti ingat Allah. Dikit-dikit pasti minta doa sama Allah. Karena senantiasa Rasulullah kaitkan kehidupan sehari-hari dengan pertolongan kepada Allah. Ini contoh dari tafsir ayat per ayat. Kalau contoh dari maqasidnya, misalnya surat An-Nas. Ini juga masih di surat tafsir Al-Mukhtasar ya. Jadi kalau ini salah satu ini aja rujukan buku nih kalau misalnya ibu-ibu ada yang pengen beli buku tafsir gitu kan, buku tafsir banyak ya. Kita temukan ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi yang udah terjemah ya. Yang udah terjemahin tuh ada tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, kemudian tafsir Imam At-Tabari. Cuman 3 tafsir ini tafsir yang cukup cukup panjang penjelasannya kemana-mana karena memang diperuntukkan untuk orang yang spesialis gitu, yang spesialis belajar tafsir. Tapi ini udah ada terjemahannya. Kemudian ada juga tafsir Imam As-Sa'di, ada tafsir Al-Muyassar dan tafsir Al-Mukhtasar. Nah, tafsir Al-Muyassar, As-Sa'di dan juga Al-Mukhtasar itu tafsir yang rekomendasi sekali untuk pemula seperti kita karena penjelasannya nggak kemana-mana, nggak membahas tentang perbedaan pendapat ayatnya. Ini kata ini bisa dibaca dengan cara seperti ini dan seperti itu, makna ayatnya bisa berubah dan seterusnya. Tapi 3 tafsir itu tuh adalah 3 tafsir yang fokus membahas tentang ayat-ayatnya secara global. Nah, kalau kita pakai tafsir terus, kalau misalnya kita mau pilih tafsir yang ada makosidnya, kita pilih yang tafsir Al-Mukhtasar. Mungkin nanti saya kirimkan contoh gambarnya ya. Takutnya nggak nemu nih kalau nyari di toko buku atau nyari di marketplace. Nanti saya kirimkan contoh gambarnya. Tafsir Al-Mukhtasar di situ ada makosidnya. Jadi kalau kita pengen tahu makosidnya, nah kita ngerujuknya ke tafsir Al-Mukhtasar. Nah, surat An-Nas itu makosidnya di surat An-Nas itu Allah ingin memotivasi kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan bisikannya. Sedangkan kalau surat Al-Falaq, Allah ingin mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan. Jadi ini perbedaan antara surat An-Nas dan Al-Falaq. Kalau An-Nas spesifik nih ke setan, kalau Al-Falaq lebih luas lagi, lebih global lah. Untuk berlindung kepada semua jenis keburukan. Beragam macam keburukan itu surat Al-Falaq. Nah, kalau kita lihat kan ini makosid suratnya atau maknanya motivasi untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan bisikannya. Sedangkan Al-Falaq kepada berbagai keburukan. Nah, gimana cara kita jelasin ini secara konkret ke anak? Nah, kalau mau kita jelaskan secara konkret ke anak, misalnya beragam macam keburukan dulu deh yang surat Al-Falaq. Apa sih keburukan yang biasanya sering dirasakan oleh anak di kehidupan dia sehari-hari? Kan biasanya nggak jauh dari teman-temannya ya, misalnya temannya jahil atau ada yang ngerebut mainannya dan seterusnya. Atau misalnya dia biasanya kalau anak-anak sekarang udah mulai kenal kejahatan-kejahatan ya, misalnya ada penculikan gitu. Awas gitu ada penculik atau misalnya ada pencuri misalnya di lingkungannya banyak orang-orang yang mencuri gitu.
Nah, kita bisa nih bilang, "Nak, kita perlu minta perlindungan nih sama Allah." Makanya kan di surat An-Nas, Al-Falaq itu adalah surat yang senantiasa dibaca di zikir pagi petang ya. Zikir pagi kita baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Di zikir petang juga sama tuh, surat Al-Falaq dan An-Nas masih tetap dibaca. Ini menunjukkan kalau Allah tuh ingin balik lagi tawakal nih. Tawakal kita, Allah tuh ingin sekali kita tuh benar-benar menguatkan ikatan kita dengan Allah supaya kita tuh senantiasa terikat gitu hati kita kepada Allah. Jadi setiap kali mau ada apa-apa, kita ajarin ke anak kita untuk baca surat Al-Falaq. Di pagi hari nih, Kak, kita baca Al-Falaq yuk. Mudah-mudahan pagi kita ini Allah lindungi dari beragam macam keburukan yang mungkin nanti akan kita temukan nih. Nah, kita baca Al-Falaq nih. Jadi anak tuh tahu nih, oh kalau aku mau berlindung sama Allah, salah satu doanya kita baca Al-Falaq atau baca Bismillah. Atau kalau kita mau berlindung sama setan ya berarti kita bacanya surat An-Nas gitu atau doa-doa yang lain misalnya kayak doa keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Jadi kita baca kemudian kita ajarkan kalau kita baca ini Allah tuh selalu lindungi kita, Allah tuh selalu jaga kita dan seterusnya. Terkait dengan An-Nas ya, terkait dengan setan ini sendiri eh sebetulnya saya pribadi ya, saya pribadi itu nggak pernah ngenalin, saya dan istri itu nggak pernah ngenalin konsep setan ke anak. Konsep pocong, kuntilanak, genderuwo itu nggak pernah sama sekali. Dari kecil sampai sekarang sebetulnya nggak pernah saya ada bahasa ke anak, "Awas Dek, awas Kak, ada pocong gitu, ada kuntilanak." Itu nggak pernah sama sekali. Tapi anak saya udah mulai kenal nih dengan konsep pocong, dengan konsep kuntilanak, dari mana? Dari tetangga, baik orang dewasa ataupun teman-temannya, yang selalu ngomong, "Ih, awas kalau ke lapang nanti suka ada pocong," gitu. "Ih, awas kalau kita ke kebun itu nanti suka ada kuntilanak yang diem di atas pohon." Nah, anak itu kan biasanya sering penasaran ya, "Kenapa sih ayah kita tuh harus takut sama pocong? Pocong tuh kayak gimana? Pocong tuh serem," dan seterusnya. Akhirnya lama-kelamaan, karena sering kan kalimat itu diucapin sama tetangga dan anak-anaknya, mulai tuh mulai mulai tertanam gitu dalam benaknya kalau, "Ih, kalau aku sendirian ke sini, takut ada pocong." Makanya kalau mandi pengennya diliatin, kalau main kemana gitu pengen ditemenin dan seterusnya. Karena udah mulai tertanam gitu dalam benak dia. Nah, akhirnya saya jelasin nih, kebetulan setiap hari Rabu itu saya selalu ngisi kajian di Bogor. Kajian subuh, otomatis kan kalau berangkat dari rumah itu pasti sebelum subuh nih. Sekarang subuh misalnya jam 4.05 gitu. Saya berangkat paling jam setengah 4 kurang gitu udah berangkat. Nah, ketika berangkat itu karena saya tinggalnya di kaki Gunung Salak, otomatis kan harus melewati beragam macam perkebunan, melewati beragam macam kuburan-kuburan dan banyak sekali tuh kuburan-kuburan yang saya lewati dan biasanya ketika saya lewat itu pasti sendiri gitu karena perkebunan dan kuburan-kuburan itu kalau udah mulai gelap, mulai sepi gitu perjalanan. Nah, pernah saya, ajak anak saya waktu itu maghrib-maghrib, kita sambil beli makan gitu, kebetulan ngelewatin kuburannya, ngelewatin perkebunannya, dan seterusnya. Terus saya bilang, "Nih Kak, lihat, di ini kuburan nih, coba deh perhatiin sama Abang, kira-kira ada pocong nggak? Kira-kira ada kuntilanak nggak? Terus, ngelewatin perkebunan tuh, coba lihat di pohon-pohon itu, kira-kira ada pocong nggak? Kira-kira ada kuntilanak nggak?" Dan seterusnya. Terus anak saya geleng-geleng, "Nggak ada ya, nggak ada apa-apa, kosong," gitu. Terus akhirnya saya jelasin, "Tahu nggak kenapa, setan itu nggak muncul, nggak berani nampakin, wujudnya itu ke kita nih yang lagi jalan di luar. Kan di sini kalau kalau Abang perhatiin kita sepi nih, nggak ada siapa-siapa, cuman kita aja berdua." Karena tadi sebelum berangkat kita baca doa dulu, baca bismillahirrahmanirrahim atau kalau kita lagi bareng bismillahirrahmanirrahim 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita lagi baca doa itu, pas keluar Allah tuh jagain kita, Allah tuh lindungin kita, makanya setan itu nggak berani ganggu kita, nggak berani munculin wujudnya ke kita, walaupun mereka ada, karena kita baca doa. Apalagi kalau Abang kan udah hafal nih surat An-Nas, nah tinggal dibaca aja surat An-Nasnya, karena itu akan ngelindungin kita dari, setan-setan yang muncul. Nah, ketika dijelaskan seperti itu dan terus tentunya harus berulang ya, tadi kan si tetangga dan anak-anaknya menjelaskan konsep setan tuh berulang. Nah, kita pun harus ngelawan itu dengan cara pengulangan, supaya apa? Supaya, eee, apa
makna yang kita jelasin tuh lebih nempel gitu ke anak daripada makna yang dijelasin oleh lingkungannya. Nah, jadi jangan cuman sekali ya, jangan cuman sekali ngejelasin. Misalnya kita hari ini jelasin, habis itu udah ya ngejelasin, nggak ngejelasin, dan kita berharap anak nggak takut lagi, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena sebelumnya anak udah di apa ya, udah dicekokin lah ya, udah ditempelin terus gitu, udah dikasih tahu terus kalau ada setan, ada pocong dan seterusnya. Nah, kita pun harus ngulang-ulang terus. Kalau Allah akan selalu lindungi kita, kalau Allah akan senantiasa jaga kita. Seperti itu. Poin pentingnya ya. Poin pentingnya adalah pertama, ketika kita mau menjelaskan tadabbur ke anak, pastikan kita paham dulu konteksnya ya. Kita paham dulu makna ayatnya atau kita paham dulu makosid suratnya. Supaya kita pun bisa ngejelasin ke anak. Nah, kalau kita udah paham, kita mau jelasin nih ke anak. Nah, kita kaitkan dulu dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau ngejelasin tentang apa sih? Oh, tentang perlindungan kepada Allah, tentang ngelawan setan gitu, tentang minta bantuan sama Allah ketika belajar. Nah, kita kan berarti udah ada nih poin pengaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita jelaskan dengan cara yang konkret, jangan yang abstrak. Dan hal tersebut harus kita ulang-ulang terus setiap hari. Jangan di apa ya, jangan kita andalkan cuma 1 kali atau 2 kali atau 3 kali pengulangan aja dan kita berharap si anaknya langsung bisa paham. Itu nggak mungkin. Jadi terus menerus kita jelaskan. Kenapa? Karena lingkungan di sekitar kita pun senantiasa ngejelasin terus nih berulang-ulang kali tentang konsep keburukan ke anak kita. Nah, kita harus lawan itu juga dengan cara berulang-ulang kali juga menjelaskan konsep tersebut kepada anak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ada, insya Allah ada ini kok, ada rekamannya. Ada yang mau nanya, silakan. Oke, alhamdulillah ya. Nggak ada ya. Oke, udah mulai paham, Masya Allah. Alhamdulillah, tinggal praktiknya. Oke, tinggal praktiknya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, Ya, ada yang mau saya tanyakan. Ini bagaimana cara menyikapi anak jika misalnya dia mau sholat zuhur nih di masjid gitu. Anak saya laki-laki umur 8 tahun setengah. Alasannya panas Ibu katanya gitu. Silau gitu. Istilahnya dia panas lah, mengeluh kalau sholat di masjid untuk zuhur ini, untuk Sabtu Ahad ya. Karena kan kalau hari biasa di sekolah gitu. Nah, untuk Sabtu Ahad ini selalu alasannya itu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan atau supaya anak ini tidak ada alasan lagi seperti itu gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya. oke. Jadi sebentar. Oke, jadi anaknya ketika mau diajak sholat zuhur selalu bilang cuacanya panas dan pengennya di rumah gitu ya. Iya, Ustadz gitu. Oke, jadi kalau seperti ini biasanya itu disebabkan karena pertama bisa jadi rasa cinta dia terhadap ibadah itu sendiri belum benar-benar tumbuh nih. Sehingga ketika dia mau sholat misalnya atau mau ngaji ada aja alasannya gitu. Walaupun mungkin dia tetap lakukan ya, tapi biasanya ketika rasa cintanya itu belum benar-benar tumbuh, dia selalu mengusahakan pengen yang simple aja deh, nggak usah ribet harus keluar rumah misalnya ke masjid dulu, atau kalaupun ngaji misalnya pengen ngajinya sambil main HP gitu misalnya, atau ngajinya pengen sambil nonton TV. Nah, itu biasanya salah satu tanda ketika rasa cintanya itu belum benar-benar tumbuh, sehingga pasti aja ada aja alasannya gitu untuk dia pengen ngelakuin di tempat yang bagi dia enak, bagi dia itu nyaman. Nah, gimana cara kita supaya bisa menjelaskannya? Nah, kita perlu tahu dulu tentang keutamaan sholat. Nah, saya pengen tanya dulu nih, kira-kira menurut Bapak Ibu keutamaan sholat itu apa? Yang Bapak Ibu tahu ya?
Yang Bapak Ibu tahu dulu deh. Keutamaan sholat itu apa? Menghindarkan dari perbuatan yang mungkar, Ustaz. Keji dan mungkar. Keji dan mungkar ya. Oke, ada yang lain? Kunci masuk surga. Agar Kunci Allah masuk surga. untuk meraih cinta Allah gitu Ustaz. Oke, untuk meraih cinta Allah. Satu lagi deh, apa kira-kira? Mendapatkan ketenangan. Oke, mendapatkan ketenangan. Nah, itu semua kalau kita perhatikan, itu kan masih abstrak ya. Konsepnya masih abstrak banget. Nah, sebetulnya untuk berbicara tentang keutamaan sholat itu sendiri, di hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan sholat yang bisa kita pakai nih, selain yang tadi ibu-ibu sebutkan berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya masih abstrak. Contohnya nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjelaskan kayak gini ke sahabatnya ya. Beliau itu pernah bertanya ke sahabatnya, mau gak kalian itu badannya itu senantiasa bersih. Di hadis yang lain juga dijelaskan, menurut kalian, kata Rasulullah itu, kalau kalian mandi di satu sungai, jadi depan rumah kalian tuh ada sungai, terus kalian mandi nih di sungai itu, dan mandinya terus-terusan seharinya itu bisa sampai 5 kali. Kira-kira kira-kira badan kalian itu bersih gak? Kemudian para sahabatnya tentu ngejawab, iya pasti bersih badannya, karena kan setiap kali kotor dibersihkan, setiap kali kotor dibersihkan dan terus menerus seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah sampaikan, nah gitu juga sholat. Ketika kita sholat 5 waktu, kata Rasulullah, artinya kita lagi membersihkan badan kita. Jadinya badan kita itu senantiasa bersih. Badan kita itu senantiasa suci gitu dari dosa-dosa. Jadi nggak ada dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika kita sholat misalnya, pergi ke masjid misalnya, ketika kita pergi ke masjid, setiap satu langkahnya itu kan dihapuskan dosa, dihapuskan dosa, kemudian ditambahkan pahala, ditinggikan derajatnya. Nah, ketika para sahabat ini mendengar kalimat tersebut, para sahabat itu benar-benar semangat sekali untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Kenapa? Karena para sahabat ini mendengar penjelasan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, itu benar-benar terasa sekali dengan kehidupan yang mereka jalani kan. Mereka panas nih, kan pada saat itu panas banget kan, mungkin di daerah Mekah Madinah itu. Ketika keluar dari rumah misalnya mau ke masjid, apalagi yang rumahnya jauh itu kan lumayan banget ya, panasnya, mungkin terik sekali lah panasnya. Tapi Rasulullah memotivasi mereka dengan setiap satu langkah yang kalian langkahkan, dosa kalian dihapus, kemudian pahala kalian ditambah, derajat kalian ditinggikan nantinya di hadapan Allah. Nah, para sahabat yang mendengar ini kan langsung langsung bersemangat gitu, langsung bersemangat. Yang tadinya mungkin ada dari sebagian mereka yang malas-malasan, makin semangat lagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan ke anak kita ketika misalnya rasa cintanya belum benar-benar tumbuh dengan baik. Nah, kita bisa jelaskan dua konsep ini. Yang pertama, setiap ya mungkin panas ya Kak, misalnya mungkin panas ya Dek, Bunda tahu nggak nyaman banget gitu panasnya. Tapi ketika kita keluar, setiap langkah yang Kakak langkahkan nantinya, itu derajat Kakak tuh lebih tinggi lagi nantinya di surga. Kakak lihat deh, kita ada tangga ya, misalnya ada tangga, entah itu di rumah kita 2 lantai atau di lingkungan kita ada tangga gitu misalnya. Kita bilang, Kak, kalau Kakak naik ke tangga itu kira-kira Kakak sampai gak ke atasnya? Nah, kita sampaikan ke anak. Nah, begitupun ketika nantinya kita sholat, nah setiap kali langkah yang kita langkahkan keluar itu kayak Kakak lagi naikin derajat Kakak di surga nanti. Jadi nanti posisi Kakak di surga tuh makin tinggi, Kak.
makin tinggi, nah semakin tinggi posisi kita di surga, semakin banyak lagi keinginan kita yang bisa Allah kabulkan. Kakak mau apa? Kamu mainan, kamu makanan, itu ada semuanya nanti di sana. Nah, itu salah satu contoh ya ketika kita ingin menjelaskan maknanya. Kita lihat nih, oh kondisi anak itu misalnya nggak maunya karena panas. Kita lihat nih ke hadis-hadis tentang keutamaan sholat. Kira-kira ada apa aja ya hadis-hadis keutamaan sholatnya yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan anak yang kebetulan dia lagi alami. Karena dia bilangnya misalnya panas, oh kita lihat nih kira-kira ada gak sih hadis yang menjelaskan langkah-langkah keluar ke masjid itu bakal dapat pahala. Nah, kita sampaikan dengan cara seperti itu, dengan cara yang berulang ya, supaya apa? Supaya rasa cinta yang belum benar-benar tumbuh itu bisa semakin tumbuh dengan baik. Seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Oke, ini untuk rekamannya insya Allah kita sharekan ya. Nanti di grup. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu. Mohon maaf ya kalau sambil menjelaskannya. Terganggu dengan berkat. Akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.